الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kitab Al-Umm karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang lahir tahun 150 dan wafat tahun 204 Hijriah. Dan walaupun kita di dalam kondisi yang masih dalam keadaan atau kondisi yang disebut dengan pandemi COVID-19 yang masih belum surut dan belum hilang, dengan kondisi yang ada kita mulai insyaallah, mudah-mudahan Allah mengangkat dan menghilangkan penyakit ini dari muka bumi ini, menyelamatkan kita semua dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka-mereka yang telah wafat karena penyakit ini menjadi orang-orang yang syahid. Allah ampuni dosa mereka dan Allah angkat derajat-derajat mereka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum saya mulai, nanti ketika kita kajian atau datang kajian, mohon untuk diperhatikan protokol kesehatan sebelum masuk ke masjid. Mungkin yang belum berwudu cuci tangan, walaupun yang sudah berwudu juga tetap cuci tangan pakai sabun yang sudah disediakan oleh masjid. Setelah pulang jangan lupa juga pakai cuci tangan, dan diusahakan ketika kajian kita menjaga jangan sampai dulu kita mengusap wajah atau gosok mata atau mulut misalnya, untuk menghindari tersebarnya penyakit ini, dan juga jangan sampai kita menyebarkan kepada yang lain. Kita tidak tahu ada penyakit atau tidak, tapi kita yakin insyaallah Allah menjaga dan menyelamatkan kita dari penyakit yang satu ini. Semoga segera Allah angkat dari muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sebagai teguran bagi kita semua, umat Islam terkhusus, dan seluruh manusia, untuk mereka tobat kembali kepada Allah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Umm. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sholat, dan pada malam hari ini akan saya sampaikan bab tentang tasyahud dan sholawat kepada Nabi ketika kita sholat. Apa hukum tasyahud? Ya, Al-Imam Syafi'i menyebutkan babnya babut tasyahud was salati ala nabi, bab tentang tasyahud dan bersolawat kepada Nabi.
Jadi tasyahud itu sendiri, solawat itu sendiri. Perhatikan, tasyahud itu sendiri, solawat itu sendiri, yang dilakukan ketika duduk yang terakhir di setiap solat kita. Yang dilakukan ketika kita duduk yang terakhir di setiap solat kita. Tasyahud yang dimaksud itu adalah seperti apa, dan solawat yang dimaksud itu seperti apa. Semuanya nanti kita akan bacakan penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan dalil-dalil yang ada. Hukum tasyahud dan juga hukum solawat kepada Nabi. Langsung saja dari Al-Imam Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, akhbarana Syafi'i, Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Hassan, dari Al-Laits ibnu Sa'ad, an Abi Zubair Al-Makki, an Sa'id ibn Jubair, an Tawus, an Ibni Abbas, wa Tawus an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna al-Qur'an. Beliau mengajarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana juga mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Jadi belajar tentang tasyahud ini penting sebagaimana kita belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Quran itu wajib hukumnya, fardu ain, masing-masing wajib belajar Al-Quran. Demikian juga wajib dan fardunya belajar tasyahud. Sampai secara khusus Abdullah bin Abbas mengatakan, kami diajari oleh Rasulullah untuk bertasyahud. Fakana yaqul, Nabi mengatakan di dalam tasyahud, at-tahiyyatu. Ya, at-tahiyyatu. Dengarkan, ada beberapa lafaz nanti, ada beberapa lafaz. Jadi yang selama ini kita amalkan seperti apa, mudah-mudahan sesuai dengan hadisnya. Lafadznya adalah at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Lafadznya adalah at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Tanpa alif lam ya, sambung. At-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Ini dalam kitab Al-Um karya Al-Imam Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanpa alif lam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang disebut dengan tasyahud. Lafaz tasyahud, doa tasyahud itu sampai wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i. Dan juga
diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz Imam Muslim mirip seperti riwayat Imam Syafi'i di sini, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Hanya saja Imam Muslim ketika sampai pada salamun itu pakai alif lam. Perhatikan, kalau Imam Syafi'i meriwayatkan salam tanpa alif lam, jadi salamun. Apa bedanya assalamu sama salamun? Kalau salamun di sini sama-sama nama Allah Subhanahu wa taala. Salamun atau assalamu nama Allah. Tapi apa bedanya alif lam dengan tidak alif lam? Bedanya adalah kalau pakai alif lam artinya keselamatan itu datang dari Allah. Namun salam tanpa alif lam itu lebih umum. Keselamatan, ya memang keselamatan datang dari Allah, tapi salam tanpa alif lam itu bisa saja salam dari Allah, salam dari malaikat, salam dari para nabi, dan salam dari orang-orang saleh. Perhatikan, riwayat Imam Muslim pakai assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti perhatikan ya, lafaz assalamu alayka apakah perlu diganti dengan assalamu ala nabi? Itu nanti ada pembahasan khusus lagi. Saya jelaskan dulu hadisnya. Riwayat Imam Muslim sekali lagi pakai assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian juga riwayat Imam Bukhari pakai assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, riwayat Imam Bukhari juga assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna. Assalamu alayna. Kalau tadi riwayat Imam Asy-Syafi'i tanpa assalam, tanpa alif lam. Assalamu alayna riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Bukhari dan Muslim pakai tambahan abduhu wa rasuluh. Riwayat Imam Syafi'i tanpa abduhu, dia cuman wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, tanpa abduhu. Mana yang betul Ustaz? Semuanya boleh, semua riwayatnya sahih. Tapi yang kebanyakan dipakai riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yang ketika salam pakai alif lam, dan ketika bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa demikian? Karena riwayat Bukhari dan Muslim lebih kuat. Terus riwayat Imam Syafi'i gimana Ustaz? Riwayat Imam Syafi'i di dalam sanadnya ada seorang perawi namanya Abu Zubair Al-Makki. Abu Zubair Al-Makki, beliau ini muridnya Sa'id bin Jubair. Beliau ini dikomentari oleh banyak para ulama, riwayatnya bermasalah. Beliau dalam hafalannya itu tidak kurang kuat sehingga ada lupanya. Adapun riwayat Bukhari Muslim semua perawi di dalamnya riwayat para perawi yang kuat, sehingga lebih dipakai riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi pun kalau mau pakai riwayat Imam Muslim, maknanya juga tidak jauh dari riwayat Bukhari dan Muslim.
mau dipakai pun boleh. Namun lebih kuat, alangkah baiknya kita pakai riwayat Bukhari siapa? Bukhari Muslim. Baik. Sekarang dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa membaca tahiyat itu hukumnya wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Membaca apa namanya? Tasyahud, mohon maaf. Jadi tahiyat itu semua satu paket. Tahiyat itu tasyahud. Maksudnya tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Penyebutan tahiyat itu karena ketika kita tasyahud baca at-tahiyat, sehingga disebut dengan at-tahiyat. Tapi kalau penamaan dari sananya, penamaan dari Rasulullah, namanya tasyahud. Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat bahwa kami diajari oleh Rasulullah bertasyahud. Jadi namanya adalah tasyahud. Hukum tasyahud ini hukumnya fardu ain, rukun, wajib. Imam Syafi'i menggunakan istilah wajib dan fardu sama saja. Jadi fardu menurut Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad, tasyahud itu hukumnya fardu. Beda dengan Imam Malik, beliau mengatakan hukumnya sunnah. Yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa tasyahud itu hukumnya apa? Rukun, tidak boleh ditinggalkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan faradallah, mohon maaf, wa bihadza naqul wa qad ruwiyat fi tasyahud ahadits mukhtalifah. Imam Syafi'i mengakui bahwa riwayat tentang tasyahud itu beda-beda lafadznya, tapi dengan riwayat ini kami amalkan. Beliau menggunakan riwayat yang beliau sebutkan di sini. Riwayatnya bagaimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu riwayat Imam Syafi'i dan beliau berpendapat dengan doa ini beliau amalkan. Riwayatnya banyak seperti yang tadi sudah juga kita sebutkan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim lafadznya at-tahiyatu lillah. Kalau riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Syafi'i ada tidak pakai at-tahiyatu lillah. Nanti lillahnya itu ketika setelah menyebut at-thayyibatu lillah. Ya, beda riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari riwayatnya adalah at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ya. Wat-thayyibatul at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat at-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tidak pakai al-mubarakat. Tidak pakai al-mubarakat. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat yang tadi Imam Syafi'i dan Imam Muslim at-tahiyatu al-mubarakat as-salawat at-thayyibatu lillah. Riwayat Imam Bukhari beda. Lafadznya Imam Bukhari beda. Lafadznya adalah at-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ tasyahud.
Ini yang disebut dengan tasyahud. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan tasyahud sampai di sini. Sholawatnya gimana? Beda lagi, nanti ada hadisnya khusus. Makanya pembahasannya Imam Syafi'i di sini hukum tasyahud dan bersolawat kepada Nabi. Nah, sebelum saya bahas tentang solawat, bagaimana hukumnya kita mengganti ketika kita salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, apakah perlu diganti dari assalamu alayka ayyuhan nabi diganti menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq, disebutkan dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, hadis ini sahih, bahwasanya Imam Atha ibnu Abi Rabah, Imam Atha ibnu Abi Rabah mengatakan, inna sahabata kanu yaqulun assalamu alaika ayyuhan nabi wa huwa hayy. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa huwa hayy. Sesungguhnya para sahabat dulu mereka mengatakan atau mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi ketika Nabi masih hidup. Falamma mata qalu, ketika Nabi telah meninggal mereka mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini doa apa? Tasyahud. Jadi ini juga amalan sahabat. Ingat, mengucapkan salam kepada Nabi dari sebelumnya. Nabi mengatakan ketika beliau masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi, dirubah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga diamalkan oleh para sahabat, sebagaimana yang dituturkan oleh Atha ibnu Abi Rabah, ulama tabi'in yang wafat tahun 94 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa mengucapkan salam itu diganti karena para sahabat telah mengamalkannya. Ketika Nabi masih hidup mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, dan ketika telah wafat mereka mengganti assalamu ala nabi langsung. Ya. Kenapa assalamu alayka? Karena kalau assalamu alayka itu ketika masih hidup, salam keselamatan kepada engkau ketika beliau masih ada. Tapi ketika beliau telah meninggal sudah tidak lagi assalamu alayka kepada engkau karena sudah tidak ada. Pakai dhamir ghaib. Ya, salamu ala nabi kepada nabi yang sudah meninggal. Jelas ya? Sampai di sini? Baik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, faradallahu azza wa jalla as-salata ala rasulihi faqala, dan Allah telah mewajibkan kepada umatnya untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan para malaikat juga bersolawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabinya, maka bersolawatlah kalian kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau solawat dari Allah itu artinya apa? Keselamatan. Artinya keselamatan datang dari Allah. Solawat dari para malaikat artinya istighfar, memintakan ampunan. Dan solawat dari kita itu sebagai doa.
sebagai ibadah. Imam Syafi'i mengatakan, falam yakun fardus salati alaihi fi mawdi'in aula minhu fi salati wajadna dilalata ala an rasulillahi bima wasaftu min anna salata ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fardun fi salati wallahu ta'ala alam. Kata beliau, maka tidak ada kewajiban bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama melainkan ketika di dalam salat. Jadi tidak ada solawat kepada Nabi, tidak ada tempat dan tidak ada waktu yang paling afdol untuk bersolawat kepada Nabi kecuali di dalam solat. Dan hal ini kami temukan dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami temukan dari Rasulullah bahwa bersolawat kepada beliau hukumnya fardu di dalam solat. Sebagaimana diriwayatkan, Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah riwayat dari dengan sanadnya bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa nusalli alaika ya'ni fi shalah, bagaimana kita bersolawat kepada engkau ketika kita sholat. Nah, perhatikan baik-baik, apa hukumnya kita bersolawat kepada Nabi di dalam sholat? Hukumnya apa? Fardu. Ini rukun. Dan bagaimana kita bersolawat? Ini ditanyakan langsung oleh Abu Hurairah. Bagaimana kita bersolawat kepada engkau di dalam sholat? Maka Rasulullah ngajarin, qala, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Perhatikan lafadznya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim thumma tusallimuna alayya. Itu doanya. Bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad. Ini setelah baca tasyahud. Tasyahud tadi selesai ya. Setelah baca tasyahud, baca solawat ini. Bagaimana bersolawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Sampai seperti itu riwayatnya. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Imam Syafi'i, dari Ka'ab ibn Ujrah, sahabat Ka'ab bin Ujrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu fi shalah, ketika beliau dalam salat Nabi mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pakai wa ala. Kalau yang tadi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Riwayat yang kedua mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Innaka hamidum majid. Riwayat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu riwayat yang kedua dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu kemudian beliau setelah itu mengatakan, falamma ruwiya anna Rasulullah kana yu'allimuhum at-tashahhud fi shalah wa ruwiya anna Rasulullah 'allamahum kaifa yusalluna 'alaihi fi shalah lam yajuz wallahu ta'ala alam an naqul at-tashahhudu wajibun was salatu 'ala nabi ghairu wajib. Ketika Nabi telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana tasyahud, demikian juga Nabi telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana bersolawat. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa tasyahud hukumnya wajib, sementara solawat hukumnya tidak wajib. Saya ulangi, ketika telah diriwayatkan bahwa Rasulullah mengajarkan tasyahud kepada umatnya di dalam sholat, demikian juga mengajarkan solawat kepada Nabi ketika sholat, maka tidak boleh kita katakan bahwa tasyahud hukumnya wajib dan solawat tidak wajib. Artinya apa? Dua-duanya wajib. Tasyahud wajib, solawat hukumnya wajib. Ucapan Imam Syafi'i tasyahud wajib, solawat wajib bukan maksudnya wajib biasa, tapi rukun maksudnya. Maksudnya apa? Rukun. Rukun itu artinya kalau ditinggalkan tidak sah. Maka seseorang yang tidak bersolawat kepada Nabi atau tidak tasyahud, hukumnya tidak sah solatnya. Makanya di sini dikatakan wal khabaru fihi ma'anin nabi ziyadatun fardil Qur'an. Ya, dan riwayat-riwayat mengajarkan, memberitahukan bahwasanya solawat itu hukumnya fardu sebagaimana belajar Al-Quran, bahkan lebih dari belajar Al-Quran, kata beliau. Itu hukumnya wajib, artinya hukumnya rukun. Fa'ala kulli muslim wajabat alaihi al-fara'id an yata'allama at-tashahhud was-salata 'ala an-nabi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk belajar tasyahud, demikian juga belajar solawat. Wa man shalla salatan lam yatashahhad fiha wa yusalli 'ala an-nabi wa huwa yusinu tasyahhud fa halayhi yadatuha. Maka barang siapa yang salat namun dia tidak bertasyahud, ya, dia tidak bertasyahud dan tidak bersolawat, maka dia wajib mengulangi salat. Wa in tashahhada wa lam yusalli 'ala an-nabi aw shalla 'ala an-nabi wa lam yatashahhad fa alayhi al-i'adah hatta ya'tiha aw yajma'uhuma jami'an. Dan barang siapa yang salat tapi dia dia bertasyahud tapi dia tidak bersolawat, atau dia bersolawat tapi tidak bertasyahud, maka dia mengulangnya salat tersebut sampai dia mendatangkan dua-duanya. Artinya harus solawat dan juga tasyahud. Wa in kana la yusinuhuma ala wajhihima atta bima ahsana minhuma wa lam yujzi illa bi an yati bi ismi tasyahud. Kalau dia bisa mengucapkan tasyahud dengan baik, maka dia harus mengucapkan tasyahudnya secara sempurna. Tapi kalau dia misalnya tidak bisa mengucapkan tasyahud secara sempurna, maka dia harus mendatangkan tasyahud walaupun hanya sekedarnya saja atau hanya separuhnya saja. Misalnya dia mengucapkan at-tahiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Misalnya cuman segitu, itu menurut Imam Syafi'i boleh, tapi lebih baik dia harus belajar. Kalau memang dia belum bisa sempurna, misalnya belum
bagus menghafal doanya secara sempurna, dia cuma hafal at-tahiyatu lillah misalnya. Ya, at-tahiyatu lillah ini menurut Imam Syafi'i sudah disebut tasyahud. Ini disebut apa? Tasyahud. Walam yujzi illa an yati bismi tasyahud. Pokoknya dia harus mengucapkan at-tahiyatu lillah minimal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menurut Imam Syafi'i riwayat ini banyak, antum baca yang mana saja boleh. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi seperti yang saya katakan, riwayat Imam Bukhari itu lebih lengkap. Ya, tadi gimana? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ganti ya. Kita ganti dari assalamu alaika itu riwayat Imam Bukhari, tapi kita ganti sebagaimana perkataan Imam Atha ibn Abi Rabah tadi. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Imam Bukhari, tapi sudah kita ganti kata assalamu alaika menjadi assalamu ala nabi. Karena mengikuti para sahabat, mereka mengganti kata assalamu alaika itu. Ya, jadi dari sini saya ingatkan bahwa kita ini kalau beramal bukan hanya sekedar mengikuti hadis, tapi kita lihat juga bagaimana prakteknya para sahabat. Dari sini kemudian penting sekali kita mengikuti metode dakwah, metode amal, metode ibadah, metode berilmu, metode berakidahnya para sahabat. Tidak cukup hanya sekedar misalnya ambil hadis Bukhari langsung menurut saya begini. Tidak cukup seperti itu. Kita harus lihat bagaimana praktek juga para sahabat, bagaimana pemahaman para sahabat. Ya, karena hari ini banyak sekali orang yang mengatakan kita ini kembali kepada kitabullah dan sunnah. Tapi ketika dia kembali kepada kitab Allah atau sunnah Nabi, hadis Nabi, dia pakai otak sendiri, pakai penjelasan sendiri. Nah, inilah kemudian banyak perbedaan jadinya. Karena menurut masing-masing orang. Tapi kalau bagaimana kita memahami berdasarkan sahabat, berdasarkan para ulama tabi'in dahulu, maka dari sini kita akan ketemu, akan nyambung. Dan amalan para sahabat juga merupakan bagian dari sunnah, merupakan bagian daripada dalil, selama amalan pemahaman para sahabat ini tidak menyelisihi, tidak bertentangan langsung dengan Quran dan hadis. Jika pemahaman dan praktek para sahabat itu merupakan perincian atau penjelasan dari Quran dan hadis, maka itu yang kita ikuti. Ya, itu yang kita ikuti. Sebagaimana hari ini sedang heboh misalnya di media sosial, orang lagi ribut tentang Allah bersemayam di atas arsy. Ya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ya, ini sudah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat bahwa yang namanya bersemayam di atas arsy itu sudah jelas. Yang namanya turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak pernah ada sahabat yang bilang bagaimana ya kalau nanti dia turun, nanti turunnya seperti makhluk dong. Bagaimana ya kalau dia bersemayam, nanti bersemayamnya seperti manusia yang duduk di atas kursi di singgasananya. Itu belum pernah dan tidak akan pernah orang yang otaknya, yang akalnya normal membayangkan seperti itu. Tidak akan pernah. Rasulullah, sahabat tidak pernah membayangkan seperti itu. Makanya Imam Malik itu ketika dia ditanya bagaimana Ar-Rahman beristiwa, Allah beristiwa, beliau
cuma mengatakan apa? Istiwa sudah diketahui, nggak usah dibagaimanakan. Wal kaifu anhu majhul. Bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa itu tidak ada yang tahu. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah istiwa itu bid'ah. Bayangkan Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan ini bid'ah. Sampai dikatakan ini bid'ah karena ini bagian dari akidah. Jangan pernah Anda bertanya bagaimana Allah beristiwa. Tapi imani, wal imanu bihi wajib. Imam Malik langsung mengatakan imani saja, itu wajib. Karena ini bagian dari agama. Sampai dikatakan orang yang bertanya Allah bagaimana beristiwa itu bid'ah. Karena belum pernah Rasulullah, para sahabat bertanya. Mana ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana Allah bersemayam itu? Makanya Imam Malik mengatakan bid'ah. Itu artinya apa? Bid'ah itu sesuatu yang baru sekarang muncul, yang dulu di zaman Rasulullah tidak pernah ada diamalkan, diyakini oleh para sahabat. Baru sekarang ada orang meyakini, mempercayai bagaimana Allah beristiwa, membagaimanakan sifat Allah. Ini yang bid'ah. Jadi seperti itu. Kita kembali kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabat melakukannya, bagaimana mereka memahaminya, bagaimana mereka mengamalkan. Baik. Jadi dari sini ya kita katakan bahwa bersolawat kepada Nabi SAW itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kalau dalam riwayatnya Imam Bukhari, riwayatnya Imam Muslim bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Muslim seperti itu. Beda dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi. Di dalam riwayat Imam Syafi'i ada dua. Ya, ada dua. Yang antum pakai bagaimana? Antum selama ini pakai yang mana? Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu yang populer kan? Nah, ini yang populer. Ini sebenarnya adalah gabungan dari riwayat-riwayat yang ada. Tapi sebenarnya yang benar sesuai dengan hadis saja. Riwayatnya kalau menurut dari kitab Imam Syafi'i di sini, yang pertama tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat baik-baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Enggak. Yang pertama wa barik ala Muhammad, langsung ya pindah. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini yang pertama. Kama barakta ala Ibrahim, sampai di sini saja tanpa innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Ya, saya ulang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala
Ibrahim. Sampai di situ. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini yang kedua. Wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya, ini yang sesuai dengan hadis. Ini yang sesuai dengan hadis dan ini lebih dekat dengan yang antum hafal itu. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini yang sering kita amalkan. Kalau antum mau tambah fil alamina innaka Hamidun Majid, sebelum innaka Hamidun Majid antum fil alamin, itu antum pakai riwayat Imam Muslim dan semuanya insyaallah boleh. Nah, bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, apakah perlu ditambah Sayyidina? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu tidak boleh di dalam sholat. Imam Syafi'i sendiri, ingat, kita ini Indonesia madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bersolawat tanpa Sayyidina. Ya, ingat baik-baik. Imam Syafi'i sendiri tidak mengajarkan salawat ala Sayyidina Muhammad, tapi langsung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak ada Sayyidina. Dan ini yang ditanyakan langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada engkau dalam solat? Kalau di dalam solat tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, ya, tidak boleh ditambah lafaz solawat. Kalau di luar sana terserah antum mau tambah silakan. Ya, antum mau tambah Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan. Tapi di sini dalam solat tidak boleh. Ya, karena Imam Syafi'i sendiri pun tidak mengajarkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini penjelasan kita dan insyaallah setelah sholat isya kalau ada pertanyaan ya silakan ditanyakan, yang berkaitan dengan tema kita, yang tidak berkaitan dengan tema pun boleh, insyaallah sedikit. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.